Langit di kedalaman alam iblis membentang luas dengan warna merah pekat yang menyerupai gumpalan darah membeku. Awan hitam yang mengandung partikel sulfur bergulung lambat di ketinggian atmosfer. Sesekali memercikan kilatan petir ungu yang menyambar permukaan tanah tanpa mengeluarkan suara. Permukaan bumi di sana retak secara tidak beraturan, membentuk jurang-jurang api yang terus-menerus menyemburkan hembusan nafas ekstrim bercampur aroma belerang yang menyengat. Di tengah lanskap yang penuh dengan tanda-tanda kehancuran abadi, Tori berdiri tegak di atas sebuah bukit batu hitam yang tajam. Meskipun tubuh manusianya terlihat ramping, aura yang terpancar darinya mengandung kekuatan Chaos Order yang sangat padat dan menekan. Mata Tori menyipit, fokus menatap ke arah portal spasial yang nampak samar di cakrawala, yang menjadi penghubung tunggal antara alam itu dengan dunia atas. Dari posisinya, ia mampu menangkap proyeksi visual benteng surga yang sedang berada dalam kondisi hancur total. Langit di atas benteng itu nampak retak, memperlihatkan benturan energi suci yang murni dengan energi chaos yang liar. Suara-sorakan iblis yang haus darah dan jeritan para pejuang manusia bergema secara samar melalui celah dimensi tersebut. Asap hitam tebal terus membubung dari medan pertempuran di dunia atas, menutupi detail pergerakan pasukan. Namun Tori memiliki insting yang kuat mengenai situasi yang sedang terjadi. Para manusia mulai merorganisir serangan balik secara masif. Ia bisa merasakan fluktuasi energi suci dari para leluhur tua yang mulai menekan keberadaan pasukan iblis di dalam benteng. Rahang Tori mengeras seiring dengan meningkatnya ketegangan di dadanya. Tangannya mencengkeram erat ganggang tombak emas yang mulai memancarkan denyut cahaya seperti respon terhadap gejolak energinya. Tori berbicara dengan nada rendah yang mengandung amarah yang tertahan. Sial, mereka sudah memulainya. Aku tidak bisa menunda waktu lagi. Tanpa melakukan gerakan tambahan yang tidak perlu, Tori melesat maju dengan kecepatan yang menyamai anak panah. Perpindahan posisinya yang sangat cepat meninggalkan jejak api emas yang membara di udara alam iblis. Portal di hadapannya terbuka lebar, memancarkan hembusan angin panas yang kencang saat ia melintasi ambang dimensi untuk memasuki medan pertempuran utama. Tori mendarat dengan dentuman keras di area pinggiran benteng surga, tepat di tengah-tengah formasi barisan iblis yang sedang melakukan serangan ke arah garis pertahanan manusia. Begitu kakinya menyentuh tanah, ia langsung menghantamkan pangkal tombaknya ke permukaan batu. Seketika, gelombang energi emas terpancar secara radial, menghantam puluhan iblis yang berada dalam radius serangannya. Tubuh-tubuh makhluk gelap itu terpental dengan keras. Sebagian besar langsung hancur menjadi abu hitam sebelum menyentuh tanah. Sementara yang lainnya terperosok ke dalam jurang retakan sambil mengeluarkan jeritan kematian. Pukulan iblis yang selamat dari gelombang pertama segera menghentikan serangannya. Mata merah mereka membelalak melihat kehadiran sosok asing yang memiliki kekuatan penghancur sebesar itu. Siapa dia? Manusia dari mana? Ucap salah satu iblis dengan nada yang panik. Sepertinya masih ada master lain. Tori tidak memberikan waktu bagi mereka untuk menyusun kembali formasi tempur. Ia memutar tubuhnya, mengayunkan tombak emasnya secara horizontal dalam putaran penuh. Sabatan senjata tersebut memotong barisan iblis dengan sangat mudah, memisahkan bagian tubuh mereka secara instan. Di tengah situasi yang sangat kacau tersebut, seorang anggota skuad singa terbang bergerak dengan cepat mendekati posisi Tori. Wajah pejuang itu tertutup debu, keringat, dan bercak darah. Namun, ekspresi wajahnya menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Ia segera mengambil posisi berlutut setengah di hadapan Tori. Kapten! Kapten! Tuan Bon dan Jaka telah pergi ke dalam benteng. Saat ini, leluhur tua juga ada di sana. Keadaan tiba-tiba kacau begitu saja. Tori memberikan anggukan singkat sebagai tanda bahwa ia telah menerima informasi tersebut. Matanya terus bergerak, memantau pergerakan musuh di sekelilingnya secara waspada. Baiklah, aku akan menyusul mereka. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Tori melesat menuju bagian dalam benteng. Tubuhnya nampak seperti bayangan emas yang meluncur di antara tumpukan puing bangunan dan tumpukan mayat yang menutupi lantai. Angin kencang yang membawa aroma karat darah dan udara panas menerpa wajahnya secara konstan. Dinding-dinding benteng di sepanjang koridor terlihat dipenuhi retakan besar,
di mana energi iblis merembes keluar seperti cairan kental yang hitam. Saat melewati sebuah koridor sempit yang sebagian besar atapnya telah runtuh, langkah Tori terhenti oleh rombongan iblis yang dipimpin oleh Komandan Iblis Grog, pemegang Chaos Order peringkat ke-7. Grog berdiri dengan angkuh di depan puluhan prajurit iblis yang memegang tombak api yang menyala, karena Tori masih mempertahankan wujud manusianya yang terlihat biasa. Grog jelas tidak mengetahui bahwa Tori adalah Thor. Grog langsung berteriak dengan suara parau dan penuh dengan penghinaan. "Manusia sialan! Beraninya kemari! Bunuh dia!" Pasukan iblis tersebut melompat maju secara serentak, meluncurkan serangan yang dikombinasikan dengan elemen api. Tori hanya memberikan senyuman tipis yang dingin sambil memutar tombak emas di tangannya. Ia bergerak di antara kerumunan musuh dengan gerakan yang sangat efisien, menusuk dan menebas setiap iblis yang mendekat tanpa keraguan. Tori berbisik pelan saat ia berhadapan langsung dengan sang komandan. "Maafkan aku, Grog." Tombak emas Tori menusuk tepat di bagian tengah dada Grog. Energi emas yang terkonsentrasi meledak di dalam tubuh komandan tersebut, menghancurkan struktur organ dan kulitnya hingga menjadi pecahan daging hitam yang berhamburan. Sisa rombongan iblis yang melihat pimpinan mereka tewas seketika mulai dilanda kepanikan massal. Tori bergerak semakin cepat, menebas 5 iblis sekaligus dalam satu ayunan senjata. Api emas merambat dari tombaknya, membakar habis siapapun yang tersisa. Cairan pekat berwarna hitam kini membasahi lantai koridor, membuat pijakan menjadi lebih licin. Di antara tumpukan mayat tersebut, Tori menangkap keberadaan seorang iblis wanita yang nampak sangat familiar baginya. Wanita itu memiliki rambut hitam panjang dan mata merah menyala, menggunakan tudung gelap yang menutupi sebagian wajahnya. Iblis tersebut berdiri di posisi paling belakang dan nampak tidak melakukan serangan. Tori menghentikan pergerakannya sesaat, matanya menyipit untuk mencoba mengenali sosok tersebut. "Hei, kau!" Namun, sebelum Tori mampu melakukan identifikasi lebih lanjut, wanita iblis itu segera melarikan diri. Tubuhnya berubah menjadi gumpalan kabut hitam yang bergerak lincah menyusup ke dalam retakan dinding dan menghilang dari pandangan. Tori bergumam pelan sambil menatap celah dinding wanita itu menghilang. "Auranya, aku sepertinya mengenalnya. Sudahlah, aku harus segera pergi." Tori melanjutkan pergerakannya menuju lokasi utama pertempuran, mengabaikan sisa-sisa pertempuran di koridor tersebut. Ia akhirnya sampai di aula besar di dalam benteng, tempat di mana Bon, Jaka, Sira dan Sire sedang berjuang keras menahan gempuran gelombang iblis yang datang bergelombang. Bon nampak mengayunkan pedang besarnya dengan tenaga penuh. Jaka menggunakan keris apinya untuk melakukan serangan tusukan yang mematikan. Sementara Sira dan Sire bertarung dalam formasi tertutup menggunakan bayangan dan api biru mereka. Tubuh mereka dipenuhi oleh luka-luka baru yang masih menguncurkan darah. Namun, posisi mereka tetap tidak bergeming. Tori mendarat tepat di barisan depan mereka, memegang tombak yang ujungnya masih meneteskan darah hitam. Bon tertawa keras saat melihat kehadiran rekan setimnya tersebut, meskipun ia harus mengatur nafasnya yang sudah sangat pendek. "Tori, akhirnya kau muncul juga, Jahanam. Di mana saja kau ini?" Jaka memberikan respon dengan anggukan kepala yang kaku. Matanya tetap waspada menatap musuh di depannya, sementara tangannya terus menggenggam keris yang berdenyut dengan panas. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Di mana saja kau, Tori?" Tori menjawab dengan nada bicara yang serius dan tegas. "Nanti saja penjelasannya. Syukurlah kalian semuanya baik-baik saja. Dan kalian, Sira, Sire." Sira dan Sire segera mendekati posisi Tori. Wajah mereka menunjukkan kelegaan yang luar biasa. "Tuanku," ucap Sira kemudian disusul oleh Sire. Di tengah kebisingan, suara sorokan iblis yang bersiap melakukan serangan susulan, Tori memberikan instruksi yang sangat jelas. "Dengar, kalian berdua akan tetap di sini bersama Bon dan Jaka. Aku harus pergi ke tempat leluhur tua." Wajah Sira dan Sire menunjukkan sedikit rasa kecewa karena tidak bisa mendampingi pemimpin mereka. Namun, kepatuhan mereka terhadap perintah Tori tidak bisa berubah. "Baiklah, tuanku." Bon menatap Tori dengan ekspresi khawatir yang jarang ia perlihatkan. Tori,
Jangan nekat. Aku kesana tidak untuk bunuh diri, Pak Bon. Tenanglah. Berhati-hatilah. Pastikan Nyonya Skarpati selamat, Tori. Tori tidak membuang waktu lagi. Ia segera melesat menuju area penjara bawah tanah, meninggalkan jejak energi emas yang berpijar dengan terang. Saat jaraknya cukup dekat dengan lokasi pertarungan para leluhur yang nampaknya sangat hancur, ia memutuskan untuk mengakses kekuatan penuhnya. Tori berteriak dengan suara yang menggetarkan udara di sekitarnya. Baiklah, sekarang menyatulah! Nagantara Agniwara, transformasi penuh! Suara dentuman besar bergema di seluruh area benteng. Tubuh manusia Tori mulai mengalami perubahan drastis secara fisik. Tulang-tulangnya memanjang, sisik-sisik berwarna emas murni tumbuh menutupi seluruh permukaan kulitnya. Dua sayap besar yang terbuat dari api emas terbentang lebar, dan sepasang tanduk melengkung tumbuh di kepalanya menuju ke belakang. Dalam hitungan detik, ia telah bertransformasi sepenuhnya menjadi naga emas raksasa dengan panjang puluhan meter. Auranya merupakan perpaduan unik antara Chaos Order yang kuat dan energi suci yang murni. Raungan naga emas itu menggetarkan seluruh pondasi benteng surga. Tori dalam wujud naga tersebut segera menerjang lurus ke arah naga iblis kuno yang sedang melakukan pertarungan intens melawan Kisang Yang Wiku. Kedua makhluk raksasa itu bertabrakan di udara dengan kekuatan fisik yang sangat luar biasa besar. Sisik emas Tori bergesekan dengan sisik naga hitam iblis, sementara api emas miliknya berpadu dengan api hitam iblis. Benturan tersebut menghasilkan ledakan energi dahsyat yang menciptakan gelombang kejut ke seluruh penjuru benteng, menyebabkan lebih banyak bagian bangunan yang mulai runtuh. Pertarungan udara antara dua naga raksasa itu menjadi pusat perhatian baru di medan perang. Dengan hadirnya Tori sebagai naga emas, pihak manusia mulai mendapatkan momentum baru untuk membalikan keadaan. Namun, pasukan iblis di bawah tetap menunjukkan keganasan yang tidak berkurang sedikit pun. Nasib akhir dari pertempuran di benteng surga kini berada pada titik yang sangat krusial. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang di tengah badai kehancuran itu? Apakah para manusia mampu menghancurkan kegelapan abadi, ataukah para iblis tetap akan mendominasi benteng surga? Perang di benteng surga telah mencapai puncak kegilaannya. Langit di atas benteng terus retak dan runtuh dalam lapisan-lapisan energi yang saling bertabrakan secara brutal. Kilatan petir emas dan hitam menyambar tanpa jeda, menghantam menara, dinding, dan tanah terbuka dengan kekuatan penghancur. Setiap benturan menghasilkan suara ledakan berat yang mengguncang struktur benteng hingga ke pondasinya yang mulai dalam. Tanah tidak lagi stabil, jurang-jurang baru terbuka dengan lebar. Penelan mayat manusia, iblis, serta puing bangunan yang runtuh dari ketinggian. Udara di area tersebut dipenuhi panas ekstrim. Udara segar, belerang, dan abu tebal membuat setiap tarikan nafas terasa berat dan membakar paru-paru. Sorakan iblis yang haus darah bercampur dengan teriakan manusia yang sekarat membentuk suatu suara panjang yang tidak pernah benar-benar berhenti di seluruh penjuru benteng. Di luar benteng surga, tepatnya di ladang reruntuhan yang dulunya adalah hutan pelindung, kehancuran total terlihat jelas. Pohon-pohon raksasa yang telah berumur ratusan tahun tumbang dan terbakar hingga menghitam. Tanah hitam di sana dipenuhi bekas cakaran dalam, tapak kaki makhluk besar, dan kawah-kawah ledakan yang masih berasap. Api kecil masih menyala di beberapa titik reruntuhan, mengirimkan asap tipis ke udara yang suram. Di tengah kekacauan itu, dua sosok manusia berdiri saling membelakangi untuk menutupi titik buta masing-masing. Nafas mereka berat dan tersengal. Dada mereka naik turun dengan cepat akibat kelelahan yang luar biasa. Namun, kaki mereka tetap mantap menapak tanah yang tidak rata itu. Tang Yin menggenggam pedang panjangnya dengan satu tangan yang sangat kuat. Bilahnya berkilau dingin meski permukaannya tertutup darah hitam iblis yang kental. Setiap kali ia menggerakkan pergelangan tangannya untuk menyesuaikan kuda-kuda, pedang itu mengeluarkan suara gesekan ringan yang tajam dan mengancam. Di sampingnya, Misael berdiri dengan kedua kaki terbuka lebar untuk menjaga keseimbangan di atas tanah yang licin oleh darah. Cahaya warna-warni berdenyut secara konsisten di kedua telapak tangannya. Api merah, air biru,
tanah coklat, angin transparan, dan petir putih bergantian muncul lalu menghilang sesuai dengan aliran energi sihirnya. Ulan iblis dengan berbagai bentuk mengepung mereka dari segala arah, menciptakan lingkaran maut yang semakin menyempit. Ada yang mengangkat rendah di tanah dengan kuku-kuku yang tajam, ada yang terbang rendah dengan sayap yang sudah rusak dan compang-camping. Ada pula yang berdiri tegak dengan tombak api terangkat siap untuk menghujam. Mata makhluk-makhluk itu menyala liar dengan warna merah dan kuning. Nafas mereka terdengar berat dan panas, mengeluarkan uap berbau busuk dari mulut mereka yang penuh taring. Tang Yin bergerak lebih dulu sebelum lingkaran itu benar-benar mengunci. Ia memutar tubuhnya dengan tumpuan kaki kiri. Pedang panjangnya menyabet secara horizontal dengan kecepatan penuh yang sulit diikuti mata telanjang. 3 iblis yang berada di garis depan langsung terpotong bersih oleh ketajaman pedang Tang Yin. Kepala mereka terlempar ke udara, tubuhnya roboh seketika. Darah hitam menyembur deras dan membasahi tanah yang sudah gelap. Misael tidak membuang waktu dan langsung mengangkat tangan kanannya ke udara. Sebuah bola api besar membentuk dengan cepat, berputar sangat kencang hingga menimbulkan suara berdesing. Panasnya terasa menyengat hingga radius beberapa meter. Ia melemparkan bola itu ke tengah kerumunan iblis yang mulai merangsak maju. Ledakan besar terjadi di tengah-tengah kelompok iblis tersebut. 10 iblis langsung terbakar habis dalam sekejap. Tubuh mereka hancur menjadi abu yang berterbangan tertiup angin ledakan. Gelombang panas yang dihasilkan menyapu keluar dengan kuat, memaksa para iblis lain yang selamat untuk mundur beberapa langkah guna menghindari jilatan api. "Hei Tang, sebelah kiri!" seru Misael dengan nada peringatan yang keras. Tang Yin bereaksi secara instan. Ia langsung meloncat ke samping tanpa menoleh sedikit pun ke arah suara. Di tengah udara, ia memutar tubuhnya dan menusukkan pedangnya ke arah belakang Misael dengan posisi yang tinggi. Bilah pedang yang dingin itu menembus tepat di kepala seorang iblis yang mencoba menyelinap melalui bayangan, menghancurkan tengkoraknya hingga hancur berkeping-keping. Tang Yin mencabut pedangnya dengan sentakan cepat lalu berkata, "Tidak perlu kau pedulikan, fokus saja ke depan, Misa." Mereka kembali ke posisi awal. Punggung mereka saling bersentuhan kembali untuk memastikan keamanan 360 derajat. Gerakan mereka terlihat sangat terkoordinasi karena pengalaman tempur yang panjang. Setiap celah pertahanan yang terbuka langsung ditutup oleh rekan di sampingnya. Namun, jumlah iblis terus bertambah, seolah-olah mereka keluar dari lubang yang tidak ada habisnya. Dari balik kabut asap dan api, bayangan-bayangan baru yang lebih besar mulai muncul. Beberapa iblis yang memiliki kecepatan tinggi berhasil melukai lengan Misael dan bahu Tang Yin dalam sebuah serangan mendadak. Luka itu memang tidak fatal, tapi darah segar mulai menetes membasahi pakaian mereka yang sudah kotor oleh debu peperangan. Misael menarik nafas dalam untuk menenangkan detak jantungnya yang mulai terpacu. Suaranya terdengar lebih berat karena tekanan mental yang lebih tinggi. "Kita harus bertahan. Bantuan mungkin akan datang sebentar lagi." "Siapa yang kau harapkan untuk membantu kita, Misa? Siapa yang akan mengirim skuad mereka? Hanya diri kita sendiri yang bisa diandalkan, Misa." Misael terdiam mendengar pernyataan realistis tersebut. Cahaya elemen di tangannya tetap menyala terang, tapi ekspresinya menunjukkan bahwa ia tahu ucapan Tang Yin tidak sepenuhnya salah, mengingat skala kehancuran yang terjadi di mana-mana. Ia mengangguk pelan untuk mengkonfirmasi pikiran itu, lalu mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, mengumpulkan energi yang lebih besar dari sebelumnya. Misael berkata pelan dengan nada yang penuh tekad, "Jika begitu, kita buat mereka menyesal karena mendekat." "Itu baru bicara." Tidak jauh dari pusat benteng, tepatnya di tepi hutan yang sudah terbakar separuh dan menyisakan tunggul-tunggul kayu yang hitam, situasi tidak kalah mencekam. Api masih menjilat-jilat pohon yang tersisa, menciptakan suara gemeretak kayu yang patah. Tanah di sana dipenuhi abu tebal yang menutupi jejak apapun. Di tengah area yang sunyi itu, sebuah portal dimensi bercahaya merah keemasan terbuka secara mendadak dan dengan suara gemuruh rendah yang menggetarkan udara. Angin kencang yang sangat dingin menyapu area sekitar portal, menerbangkan abu-abu di tanah.
dua sosok manusia melangkah keluar dari dalam portal tersebut. Yuda Mantike melangkah lebih dulu dengan wibawa yang besar. Langkah kakinya mantap menghantam tanah. Pakaian adat Dayak yang ia kenakan masih terlihat bersih dan rapi, meski aura peperangan di sekitarnya terasa sangat kental. Mando sakti yang terselip di pinggangnya berdenyut perlahan dengan cahaya kemerahan, seolah-olah senjata itu menyambut medan tempur yang sudah lama dinantinya. Di sampingnya, Jati Antaga atau yang lebih dikenal sebagai Wataru melangkah dengan sedikit ragu. Tubuhnya yang lebih ramping terlihat tegang. Otot-otot di lengannya mengeras karena kecemasan. Di pundak kirinya, sosok kecil bernama Cupid duduk santai sambil mengayun-ayunkan kakinya seolah berada di tempat bermain. Yuda menghentikan langkahnya dan menatap lurus ke arah benteng surga yang saat ini diselimuti asap hitam tebal dan kilatan energi. Suara ledakan dan teriakan perang terdengar sangat jelas dari posisi mereka berdiri. Yuda bicara dengan tenang. Suaranya berat dan penuh pengalaman. Inilah medan perang yang sebenarnya, Wataru. Takut hanya akan membunuh dirimu sendiri. Jadilah kejam, tanpa belas kasih. Hanya itu cara bertahan di medan perang. Wataru menelan ludah dengan susah payah karena tenggorokannya terasa kering. Tangannya sempat gemetar saat menyentuh genggang mando kecil yang ia bawa di pinggang. Namun, saat melihat ketenangan di wajah Yuda, perlahan ekspresinya berubah. Matanya yang tadinya penuh keraguan kini mulai mengeras. Rahangnya mengunci dengan rapat, menunjukkan kesiapan mental yang baru saja tumbuh. Aku siap, Paman Yuda. Cupid yang duduk di bahunya terkekeh kecil dengan suara yang melengking. Kik, kik. Akhirnya saatnya bermain. Yuda mengangguk puas melihat perubahan sikap keponakannya itu. Ia kemudian mencabut mandau saktinya dari sarung kayu yang berukiran indah. Bila senjata itu memancarkan cahaya merah gelap yang pekat, aura kekuatan leluhur yang sangat kuat berdenyut keluar, menciptakan tekanan di udara sekitarnya. Baiklah, kita akan maju. Tetaplah berada di belakangku, Wataru. Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, Yuda bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Tanah di bawah kakinya retak dan amblas saat ia melesat maju. Wataru mengikuti tempat di belakangnya. Nafasnya terdengar cepat, tetapi langkah kakinya tidak tertinggal sedikit pun. Mandau Yuda mulai menebas iblis-iblis kroco yang mencoba menghadang jalan mereka. Setiap ayunan mandau itu disertai dengan suara benturan logam yang berat dan efek ledakan energi. Di sisi lain benteng, di daratan terbuka yang kini penuh dengan kawah-kawah ledakan besar, situasi mendadak berubah. Sebuah portal cahaya putih bersih terbuka secara perlahan di tengah medan tempur. Tidak ada ledakan keras saat portal itu terbuka, melainkan hanya tekanan energi lembut yang menyebar ke segala arah. Namun, mampu mengusir hawa panas dan bau belerang di sekitar titik tersebut. 5 sosok muncul di medan cahaya putih itu satu persatu. Aura suci yang mereka pancarkan langsung terasa mendominasi, menekan energi gelap iblis yang ada di area tersebut hingga para makhluk itu mundur ketakutan. Sinta berdiri paling depan dengan posisi siaga. Rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin kencang. Matanya yang tajam fokus menatap ke arah bangunan utama benteng. Di sampingnya, Gamon sudah mengepalkan tinjunya yang besar hingga tulang-tulangnya berbunyi. Otot-otot tubuhnya menegang, siap untuk menghancurkan apapun. Anko, Gabon, dan Roka berdiri dengan senjata masing-masing di belakang mereka, membentuk formasi tempur yang solid. Sinta menutup mata sejenak untuk berkonsentrasi pada aliran energi di sekitarnya. Ia menarik nafas dalam, lalu membuka mata dengan pancaran keyakinan yang kuat. Aku merasakan energi suamiku. Dia ada di sini. Ucap Sinta dengan nada yang penuh kerinduan sekaligus ketegasan. Gamon tertawa keras hingga suaranya menggema di daratan terbuka itu. Bau pertempuran, aku suka ini. Ayo kita gelut lagi. Anko mengangguk setuju, memeriksa posisi musuh di depan mereka. Kita datang di tempat yang tepat. Tori-sama ada di sini. Gabon memutar bahunya untuk melemaskan otot-ototnya yang kaku.
Ayo habisi para iblis-iblis itu. Roka tidak mengeluarkan suara. Ia hanya mengangguk pelan sebagai tanda persetujuan. Namun, aura kekuatannya mulai naik secara drastis, menciptakan getaran kecil di tanah sekitarnya. Sinta mengangkat tangan kanannya ke atas. Cahaya putih terang menyebar dari tubuhnya, membentuk kubah pelindung transparan yang menyelimuti rekan-rekannya. Kita akan masuk. Fokus untuk menemukan suamiku. Mereka mulai bergerak maju ke arah benteng dengan langkah yang pasti. Setiap langkah yang mereka ambil membuat para iblis di sekitar yang tadinya agresif kini menjadi ragu-ragu untuk mendekat. Cahaya suci yang memancar dari kelompok itu menekan medan perang, memberikan sedikit ruang nafas bagi para pejuang manusia lainnya yang tadi sempat terdesak hebat. Di sisi yang benar-benar berlawanan, tepat di gerbang utama benteng surga yang sudah hancur total dan hanya menyisakan tumpukan batu besar, suasana menjadi sangat mencekam. Sebuah portal hitam pekat yang dikelilingi api ungu terbuka dengan ledakan tekanan panas yang luar biasa besar. Bau darah segar yang menyengat segera menyebar ke udara. Cahaya merah gelap menyembur keluar dari dalam portal seiring dengan kemunculan para penghuninya. Ratu Lilith melangkah keluar sebagai sosok pertama. Mahkota tanduk di kepalanya berdenyut dengan cahaya ungu yang kuat, menunjukkan otoritasnya yang sangat tinggi. Gaun merah darahnya sepanjang berkibar-kibar di tengah tertiupan angin panas medan perang. Di belakangnya, Zahra, Monaye, dan Aoji berdiri dengan senjata terhunus dengan wajah penuh haus darah. Ratusan iblis elit dengan baju sirah lengkap mengikuti di belakang mereka, membentuk formasi militer yang sangat rapi dan disiplin. Sangat berbeda dengan iblis liar di luaran sana. Lilith menatap ke arah runtuhan benteng dengan pandangan yang penuh ambisi. Sepertinya kita datang di lokasi yang tepat. Aku merasakan yang melihat Troy. Beliau ada di wilayah ini, Ratu Lilith. Akhirnya kita bisa sampai di tempat legenda ini. Tuanku, aku datang. Atas perintah bisu dari Ratu Lilith, pasukan iblis langit tersebut segera bergerak maju dengan langkah serempak yang menimbulkan suara dentuman kaki yang berirama. Sorakan perang mereka yang mengerikan menggema ke seluruh penjuru medan pertempuran, membuat nyali musuh-musuh yang mendengarnya menciut. Sementara itu, jauh di bagian dalam benteng, tepatnya di penjara bawah tanah yang sudah tidak memiliki atap lagi karena hancur terkena ledakan, pertarungan tingkat tinggi masih berlangsung. Dua naga raksasa dengan ukuran yang sangat menakutkan masih saling beradu kekuatan di udara dan di darat. Naga emas Tori menyemburkan api emas yang sangat panas ke arah naga iblis kuno. Sebaliknya, lawannya membalas dengan semburan chaos berwarna hitam pekat yang mengandung energi penghancur realitas. Benturan dua nafas naga itu menciptakan ledakan energi yang membutakan mata. Kisang Yang Wiku, Kiai Wulung, dan Nyai Sekarpati berdiri di bagian bawah area tersebut, menjaga sebuah formasi sihir pelindung yang sangat rumit. Energi suci mereka terus mengalir tanpa henti untuk menahan dampak dari pertarungan naga di atas mereka. Di sisi lain, Jigen dan Mistri terus bertahan dengan susah payah dari sisa-sisa ledakan itu. Luka-luka di tubuh mereka terus bertambah, pakaian mereka sudah robek dan bersimbah darah. Tiba-tiba, sebuah getaran baru yang sangat besar terasa di seluruh area benteng. Energi dari berbagai arah masuk secara bersamaan ke pusat pertempuran. Sinta yang baru saja mendekati area pusat menatap ke atas. Matanya langsung fokus pada sosok naga emas yang sedang bertarung dengan gagah berani. Itu dia, Gumam Sinta dengan suara yang bergetar. Di kejauhan, Yuda dan Wataru berhasil menerobos gerbang luar dengan kekuatan penuh. Di tempat lain, Tang Yin dan Misael yang sudah kehabisan tenaga tiba-tiba merasakan tekanan iblis di sekitar mereka berkurang secara drastis saat cahaya suci yang dibawa oleh rombongan Sinta menyentuh dan mulai menutup luka-luka di tubuh mereka. Misael terkejut dan memeriksa lengannya yang tadi berdarah. Ini adalah penyembuhan. Tang Yin mendengus. Ia merasakan kekuatannya kembali pulih sedikit demi sedikit, namun tetap tidak menurunkan kewaspadaannya. Janganlah terlena, Misa. Di dalam gerbang utama, Ratu Lilith dan pasukannya juga sudah secara resmi memasuki area dalam benteng. Kehadiran mereka
membawa aura chaos yang semakin pekat, bertabrakan dengan aura suci dari kelompok Sinta dan aura leluhur dari kelompok Yuda. Semua kekuatan utama dari berbagai pihak ini berkumpul di satu titik koordinat yang sama. Tidak ada lagi pasukan cadangan yang bisa diharapkan. Tidak ada lagi pihak luar yang bisa dipanggil untuk membantu. Medan perang Benteng Surga kini secara resmi telah berubah menjadi titik benturan terakhir bagi semua peradaban yang terlibat. Pertanyaan tentang siapa yang akan bertahan hingga akhir kini menggantung jelas di udara panas yang dipenuhi asap hitam. Menunggu jawaban yang akan tertulis dengan darah dan pengorbanan. Di dalam Benteng Surga yang sudah benar-benar kacau balau, struktur bangunan megah tersebut kini sudah tidak lagi memiliki bentuk yang utuh. Koridor-koridor panjang yang dulunya adalah jalur pertahanan strategis, kini sudah tidak lagi bisa disebut sebagai jalur pertahanan. Dinding-dinding batu tebal runtuh berhamburan, lantai marmer retak tidak berbentuk, dan atap di sebagian ruangan sudah terbuka lebar, memperlihatkan pemandangan langit merah yang sangat mengerikan. Di atas sana, kilatan petir emas dan hitam terus saling menghantam tanpa henti. Asap hitam pekat yang bercampur dengan debu batu halus menutup pandangan setiap orang yang berada di sana, membuat jarak pandang terbatas hanya beberapa meter saja. Setiap beberapa detik, ledakan besar arah penjara bawah tanah mengguncang seluruh struktur benteng hingga titik yang mengkhawatirkan. Benturan antara dua raksasa yang sedang bertarung mati-matian. Tori dalam wujud naga emas dan naga iblis kuno menghasilkan gelombang kejut yang terasa hingga ke permukaan tanah. Getaran itu begitu hebat hingga membuat prajurit manusia dan iblis yang sedang bertempur di koridor sama-sama kehilangan keseimbangan. Batu-batu besar ratusan kilogram jatuh dari sisa-sisa dinding yang menggantung, menghantam tanah dengan suara keras yang memekakkan telinga. Di area permukaan yang dipenuhi reruntuhan, Bon berdiri dengan kokoh. Ia mengayunkan pedang besar dewa perangnya dengan tenaga penuh, menciptakan tebasan melingkar yang sangat bertenaga. Setiap satu kali tebasan tersebut berhasil menghancurkan 2 hingga 3 iblis sekaligus, membelah sirah dan tubuh mereka dengan mudah. Perisai besar di tangan kirinya sudah penuh dengan retakan akibat benturan senjata musuh, tapi ia masih berdiri kokoh menatap setiap serangan. Jaka berada tidak jauh di belakangnya untuk memberikan dukungan. Keris berawa geni di tangannya memanjang secara ajaib, membentuk cambuk api pendek yang sangat panas. Ia menyabetkan setiap iblis yang mencoba menyelinap mendekat dari sisi buta Bon. Di sisi lain koridor yang luas, Sira dan Sire bergerak dengan koordinasi yang sempurna sebagai pasangan. Sira memanfaatkan kemampuannya untuk muncul dan menghilang secara cepat di antara bayangan runtuhan, menebas titik-titik vital iblis dengan belati tajamnya sebelum mereka menyadari keberadaannya. Sementara itu, Sire memberikan dukungan jarak jauh dengan melemparkan bola api biru yang meledak saat di tengah barisan musuh yang mencoba mengepung mereka. Suara ledakan api biru itu berpadu dengan desis panas yang menghanguskan sirah iblis. Sementara itu, bala bantuan dari berbagai arah mulai masuk melalui celah-celah dinding benteng yang telah runtuh, membuat medan perang di dalam ruangan tersebut semakin padat, sesak, dan tidak terkendali. Di tengah kekacauan pertempuran yang brutal itu, seorang iblis wanita bergerak sendirian dan sangat hati-hati. Ia adalah Margareta. Tubuhnya menempel rapat pada dinding batu yang masih berdiri tegak. Rambut hitam panjangnya sudah terlihat kusut dan kotor oleh debu peperangan. Tanduk kecil di kepalanya hampir tidak terlihat karena tertutup oleh helaian rambut yang kini berserakan. Matanya berwarna merah, tapi bukan merah penuh amarah seperti iblis lainnya di tempat itu. Tatapannya terlihat sangat gelisah, nafasnya pendek dan tidak teratur karena rasa takut yang besar. Ia bergerak perlahan, langkah demi langkah, memanfaatkan setiap bayangan dari reruntuhan bangunan untuk bersembunyi di pandangan kedua belah pihak yang bertikai. Di sekelilingnya, rombongan iblis-iblis lain berlari kencang ke arah bagian dalam benteng. Wajah mereka penuh semangat, perang dan haus darah. Habisi para manusia! Kejayaan untuk bangsa iblis! Reta menundukkan kepalanya lebih dalam agar tidak menarik perhatian. Tubuhnya bergetar hebat saat suara raungan perang yang memekakkan telinga terus menggema di lorong-lorong sempit itu. Setiap kali sebuah ledakan besar terjadi di dekatnya, ia secara refleks langsung menutup kepala
dengan kedua tangannya sambil berjongkok. Reta berbisik pada dirinya sendiri dengan nada putus asa. Aku tidaklah sekuat mereka. Aku sangat lemah. Tapi kenapa aku harus tiba di sini? Sebenarnya apa yang terjadi? Kemana aku harus menemukan anakku? Pikirannya saat ini benar-benar kacau. Ia sama sekali tidak pernah memiliki niat untuk ikut campur dalam perang sebesar itu. Sejak awal, Reta hanya ingin mencari keberadaan anaknya, bertanya pada siapapun yang tahu, dan segera pergi dari tempat seberbahaya itu. Tapi kini, seluruh benteng telah berubah menjadi neraka hidup yang siap menelan siapa saja. Reta sangat sadar bahwa satu kesalahan kecil saja, seperti terlihat oleh prajurit manusia atau dianggap pembangkang oleh iblis lain, bisa membuatnya mati seketika tanpa seorang pun yang akan peduli. Ia mulai bergerak lagi dengan tubuh yang masih gemetar, menyelinap di antara tumpukan mayat iblis dan manusia yang berserakan di sepanjang lantai koridor. Darah hitam yang mengalir dari tubuh iblis masih terasa hangat, mengeluarkan uap tipis yang berbau besi dan udara yang dingin. Beberapa kali ia harus melompat dengan cepat ke samping saat ada potongan batu besar yang runtuh tepat di dekat kakinya. Tiba-tiba, sebuah suara kasar dan berat menghentikan langkahnya secara mendadak. Hei, kau mau kemana? Reta tersentak kaget. Tubuhnya secara refleks berubah menjadi bayangan kecil yang menempel di dinding yang retak. Mencoba menghilang, jantungnya berdetak dengan keras hingga ia bisa merasakannya di tenggorokan. Ia berusaha keras memaksa suaranya agar terdengar stabil dan tidak mencurigakan. Maaf, aku kebingungan, sedang mencari anggotaku. Iblis itu kemudian mendekat beberapa langkah. Matanya yang menyala menyipit saat menatap Reta dari ujung kepala hingga ujung kaki. Suasana menjadi sangat tegang selama beberapa detik yang terasa sangat lama bagi Reta. Setelah merasa tidak ada yang aneh, iblis itu akhirnya mendengus keras. Oh begitu, hati-hatilah, kita sedang dalam perang. Reta hanya mengangguk cepat beberapa kali, lalu segera bergerak pergi secepat mungkin tanpa berani menoleh lagi ke belakang. Langkah kakinya dipercepat, meskipun kedua kakinya sudah hampir kehilangan tenaga untuk menopang berat tubuhnya sendiri. Setelah melewati waktu yang terasa sangat panjang dan melelahkan, Reta akhirnya melihat ada cahaya redup yang berasal dari ujung koridor yang hancur. Hembusan angin dari luar mulai terasa masuk ke dalam ruangan, membawa bau asap pembakaran yang bercampur dengan udara terbuka yang menyentuh wajahnya. Gerbang utama benteng surga terlihat. Melihat pintu keluar tersebut, Reta merasakan ada secercah harapan kecil muncul di hatinya yang sedang ketakutan. Jika aku bisa keluar dari sini, mungkin aku bisa mencari keberadaan anakku. Namun, harapan itu langsung hancur berkeping-keping begitu ia melangkah mendekat ke area pintu gerbang tersebut. Gerbang utama ternyata bukanlah tempat yang aman untuk melarikan diri. Justru, di area terbuka itulah pertempuran paling brutal dan berdarah sedang terjadi saat ini. Di area gerbang yang sudah hancur lebur, Yuda Mantike berdiri kokoh di garis depan pertahanan manusia. Mandau saktinya sudah berlumuran darah hitam iblis yang kental. Ia bergerak dengan teknik tingkat tinggi, berputar cepat dengan poros kaki yang kuat. Mandau di tangannya menyabet 3 iblis sekaligus yang mencoba menerobos masuk melewati celah gerbang. 3 kepala iblis melayang ke udara secara bersamaan. Tubuh mereka jatuh ke tanah tanpa sempat mengeluarkan suara lagi. Cahaya merah yang berasal dari kekuatan leluhur masih melekat kuat di bilah Mando milik Yuda, memberikan efek panas yang membakar luka korbannya. Wataru bergerak dengan sangat lincah dan tepat di samping pamannya. Ia sama sekali tidak menunjukkan keraguan dalam gerakannya. Mando kecil di tangannya bergerak sangat cepat, menusuk titik-titik mematikan di bagian leher dan dada iblis yang datang menyerang. Cupid berada di pundaknya tidak tinggal diam. Ia melepaskan panah-panah kecil berwarna merah dari busur mininya. Salah satu iblis yang terkena panah Cupid tiba-tiba berteriak kesakitan saat tubuhnya mulai terbakar hebat dari dalam. Kemudian jatuh tersungkur sambil menjerit ngeri sebelum akhirnya tidak bergerak lagi. Di sisi lain gerbang utama, Sinta dan seluruh kelompoknya telah bergabung ke dalam pertempuran besar tersebut. Cahaya putih yang sangat murni menyebar luas dari tubuh Sinta,
menyentuh setiap prajurit manusia yang sedang terluka di sekitarnya. Secara ajaib, luka-luka di tubuh mereka menutup dengan cepat dan nafas mereka yang tadinya tersengal kembali menjadi stabil. Namun, cahaya yang sama memberikan efek yang sangat berbeda bagi musuh. Cahaya suci itu membakar kulit dan daging iblis yang berada terlalu dekat dengan jangkauan energinya. Gamon tertawa keras dengan nada yang sangat puas. Tinjunya dilapisi energi, menghantam tepat di dada seorang iblis berukuran besar. Lagi, datanglah lagi. Iya! Suara hantaman itu begitu keras hingga tulang-tulang di dada iblis tersebut terdengar retak dan hancur, dan tubuhnya yang besar terpental jatuh ke belakang menabrak barisan iblis lainnya. Gabon berdiri sedikit di belakang Gamon dengan sikap yang waspada. Ia terus mengawasi pergerakan adiknya agar tidak terjebak dalam kepungan musuh yang terlalu banyak. Jangan sembarangan bertindak, Gamon. Iya, aku tahu kakak. Anko dan Roka berdiri di posisi berbeda untuk menahan sisi lain gerbang, memastikan bahwa tidak ada satupun iblis yang bisa menerobos masuk dari sisi samping barisan manusia. Sementara itu, dari arah luar benteng, pasukan Ratu Lilith baru saja memasuki area gerbang utama. Formasi iblis elit yang sangat disiplin menyatu dengan pasukan iblis liar yang sudah ada sebelumnya. Aura chaos yang sangat pekat yang dibawa oleh pasukan Lilith membuat tekanan udara di gerbang tersebut menjadi semakin berat dan menyesakkan. Reta berdiri mematung di ambang pintu gerbang yang rusak. Tubuhnya benar-benar membeku karena pemandangan mengerikan di depannya. Di depan matanya, manusia dan iblis saling membantai tanpa ada keraguan sedikit pun. Di saat yang sama, dari arah belakang, suara langkah kaki berat dari pasukan iblis yang baru datang terdengar semakin mendekat. Sekelompok iblis elit dengan zirah hitam mengkilap mendekati posisi Reta. Mata mereka yang tajam menyipit dengan penuh kecurigaan saat melihat Reta yang tidak bergerak di jalur mereka. Reta saat ini mundur dan masuk kembali ke dalam kegelapan koridor, tapi dorongan fisik dari massa iblis yang berada di belakangnya membuatnya terseret maju secara paksa. Barisan iblis di sana saling berdesakan, membentuk formasi serang yang masif untuk menggempur pertahanan manusia. Tubuh Reta yang kecil dan lemah tidak mampu melawan arus gesekan massa tersebut. Ia terdorong terus ke depan hingga akhirnya keluar dari bayangan reruntuhan. Sekarang, tanpa bisa menghindar lagi, ia berdiri tepat di garis depan pertempuran. Reta berada di sana tanpa membawa senjata yang memadai untuk bertempur. Ia juga tidak memiliki perlindungan zirah apapun di tubuhnya. Yang ia miliki hanyalah cakar kecil di tangannya dengan aura kekuatan yang sangat lemah yang bahkan hampir tidak terasa di tengah medan perang itu. Tepat di depannya, Yuda Mantike menatap lurus ke arah barisan iblis dengan pandangan yang tajam. Mandau di tangannya berdenyut dengan energi merah yang siap dilepaskan. Di samping Yuda, Wataru juga mengangkat mandau kecilnya dengan sikap siaga. Mata Wataru terlihat sangat tajam, dingin, dan benar-benar tanpa keraguan. Persis seperti didikan keras yang diberikan oleh pamannya selama ini. Reta menelan ludah dengan susah payah, sementara dadanya terasa sangat sesak akibat ketakutan. Tangan kanannya gemetar hebat saat ia mencoba membentuk cakar energi sebagai bentuk pertahanan diri terakhirnya. Cahaya merah mulai muncul di ujung jarinya, tapi cahaya itu terlihat sangat goyah dan hampir padam karena ketidakstabilan emosinya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa jarak antara dirinya dengan anaknya, Wataru, kini hanya terpisah beberapa langkah saja. Namun, kondisi medan perang yang penuh dengan asap hitam, debu, dan berbagai macam aura energi yang saling bertabrakan secara brutal membuat keduanya sama sekali tidak bisa saling mengenali satu sama lain. Di sisi berlawanan, Lilith yang berdiri jauh di belakang barisan iblis tiba-tiba menyipitkan matanya dengan penuh tanda tanya. Ia merasakan ada sesuatu yang sangat tidak biasa di garis depan pasukannya. Auranya sedikit berubah saat pandangan matanya menyapu kerumunan iblis hingga berhenti sejenak di dekat posisi Reta. Reta masih berdiri terpaku di tempatnya berdiri. Ia tahu bahwa mundur saat itu berarti ia mati di tangan rekannya sendiri karena akan dianggap sebagai pengecut dan pengkhianat perang. Namun, jika ia tetap maju, ia pasti akan mati di tangan para pejuang manusia yang memiliki kekuatan jauh di atas kemampuannya.
Reta menutup matanya sejenak karena sudah tidak sanggup melihat kekejaman di depannya. Air mata panas mulai mengalir membasahi pipinya. Sebuah fenomena yang sangat jarang terjadi pada makhluk dari bangsa iblis. Keputusanku untuk pergi dari dunia bawah mungkin akan membuatku menyesal seumur hidupku. Bisik Reta dengan suara yang nyaris tidak terdengar di tengah kebisingan perang. Tiba-tiba, suara teriakan komando yang sangat keras memecah lamunannya. Maju! Barisan pejuang manusia bergerak maju secara serempak dengan senjata terangkat tinggi. Barisan iblis sekalipun langsung membalas dengan raungan yang sangat mengerikan dan lari menyerbu. Hancurkan para manusia! Bunuh mereka! Dan Reta, tanpa memiliki daya untuk mengubah apapun dalam situasi itu, akhirnya terseret sepenuhnya ke dalam gelombang pertempuran besar yang tidak mungkin lagi terelakkan. Suara ledakan energi, bunyi sabetan pedang, dan jeritan kesakitan seketika memenuhi area gerbang utama benteng surga. Tubuh-tubuh prajurit dari kedua belah pihak mulai berjatuhan satu persatu ke tanah. Darah hitam milik iblis dan darah merah milik manusia mulai bercampur menjadi satu di atas tanah yang retak dan hancur. Nasib Reta kini benar-benar bergantung sepenuhnya pada apa yang terjadi dalam detik-detik berikutnya. Apakah ia akan berhasil bertahan hidup secara ajaib, atau ia akan lenyap selamanya seperti ribuan jiwa lainnya yang sudah gugur di medan perang yang seluas itu. Di saat yang hampir bersamaan, di daerah dalam terdalam benteng, getaran yang jauh lebih besar kembali terasa mengguncang fondasi bangunan. Dua naga raksasa di atas sana masih terus saling menerkam dan mencapik satu sama lain dengan penuh amarah. Raungan mereka yang luar biasa keras menggema hingga mencapai area gerbang, membuat tanah kembali bergoyang dengan hebat seolah-olah akan pecah menjadi dua. Pertarungan puncak yang sesungguhnya benar-benar telah dimulai secara total. Tidak ada lagi tempat yang bisa dianggap aman di seluruh penjuru benteng itu. Tidak ada lagi jalan untuk mundur bagi siapapun yang sudah berada di sana. Perang di benteng surga telah berubah menjadi badai kegelapan dan cahaya yang tidak terkendali. Setiap sudut wilayah benteng kini dipenuhi benturan energi yang menghancurkan. Teriakan perintah yang tumpang tindih, jeritan kesakitan dari mereka yang tumbang, dan suara logam senjata yang beradu tanpa henti. Tanah retak dan terangkat di banyak titik akibat tekanan kekuatan besar. Sementara struktur bangunan suci yang dulunya megah mulai runtuh satu persatu menjadi tumpukan puing. Pilar-pilar cahaya yang menyokong pertahanan spiritual patah. Simbol-simbol pelindung kuno hancur berkeping-keping. Langit merah pekat di atas sana terbuka semakin lebar, memperlihatkan energi chaos hitam dan energi suci putih yang saling menghantam tanpa jeda sedikit pun. Tidak ada sisi yang benar-benar unggul dalam pembantaian itu. Setiap dorongan maju dari pasukan manusia langsung dibalas dengan serangan balik dari pasukan iblis yang jauh lebih brutal. Manusia, makhluk suci, dan sekutu lainnya bertahan dengan formasi darurat yang terus tergerus. Sementara iblis menyerang dengan kekuatan penuh tanpa sedikit pun memperhitungkan jumlah korban di pihak mereka. Tekanan perang terus meningkat secara drastis, membuat udara di sekitar terasa sangat berat, panas, dan penuh dengan residu energi berbahaya dan membakar kulit. Di gerbang utama benteng surga yang runtuh, situasinya jauh lebih buruk. Debu tebal dan asap hitam menutup pandangan siapapun yang berada di sana. Batu-batu besar yang runtuh dari langit-langit gerbang menciptakan lorong-lorong sempit yang terjepit serta lubang-lubang dalam yang gelap. Prajurit yang kehilangan fokus atau terpleset sedikit saja bisa langsung jatuh dan lenyap di bawah reruntuhan yang masih terus bergerak. Di titik itu, pertempuran telah berubah menjadi perkelahian jarak dekat yang sangat kacau. Tanpa ada lagi formasi yang rapi, perisai energi yang dipasang para penyihir berkedip tidak stabil karena kehabisan tenaga. Sementara senjata-senjata suci mulai retak akibat benturan keras yang terjadi terus-menerus. Reta terdorong ke depan bersama arus massa iblis yang beringas. Nafasnya terengah-engah, tersedak oleh debu dan bau belerang. Tangannya gemetar hebat saat ia berusaha mempertahankan keseimbangan di atas tanah yang licin oleh darah.
Setiap langkah yang ia ambil terasa dipaksa oleh dorongan kuat dari ratusan iblis di belakangnya yang terus merangsek masuk. Di tengah kekacauan itu, ia melihat sosok Yuda Mantike berdiri tegak di depan antara puing-puing reruntuhan gerbang. Mandos sakti di tangan Yuda memancarkan cahaya merah leluhur yang sangat pekat dan mengancam. Tatapan mata Yuda terlihat sangat tajam, fokus sepenuhnya pada setiap pergerakan musuh yang masuk ke dalam jangkauan serangnya. Di sisi kanan Yuda, Wataru bergerak dengan kecepatan luar biasa. Mando kecilnya berkilat saat menebas iblis yang mencoba mendekat. Cupid yang duduk di pundaknya tertawa kecil dengan suara melengking, melepaskan panah-panah merah satu persatu dengan akurasi yang mematikan. Seorang iblis besar dengan sirah berduri di samping Reta menggeram keras. Suaranya menggetarkan udara di sekitar mereka. Maju, habisi mereka! Reta tersentak kaget mendengarnya. Cakarnya terangkat secara refleks sebagai bentuk pertahanan diri. Energi merah tipis berdenyut lemah di ujung jarinya. Terlihat sangat tidak stabil dan hampir padam karena ketakutan yang mendalam. Keringat dingin bercampur debu yang menutupi seluruh wajahnya. Ia menelan ludah dengan susah payah. Dadanya terasa sangat sesak, seolah oksigen di tempat itu telah habis. Ingatannya tentang keputusan besar untuk meninggalkan dunia bawah demi mencari anaknya kembali muncul, membuat langkah kakinya terasa semakin berat, seolah dirantai oleh beban mental. Namun, yang lebih menyedihkan, Margareta sama sekali tidak bisa mengenali Wataru, dan kini ia telah terombang-ambing di medan perang, dan besar kemungkinan Margareta bisa tewas di tangan anaknya sendiri.